Udahlah, minimal gini aja lah trik-trik kalau kurikulum ini saya share lagi kalau gitu lah. Sebentar ya. Maaf. Oke, saya coba. Adik-adik, sekarang ini kan paket tuh. Jadi kalau dipakai memang beruntung lah mahasiswa sekarang dipaket. Zaman kami dulu masih mahasiswa, mulai dari awal kita yang menentukan mata kuliahnya mau ngambil apa, jam berapa, hari apa, dosennya siapa tuh kita. Nah, sekarang adik-adik enak. Adik-adik dibuat manja. Maka kendala yang akan dihadapi adalah nanti pada semester 3. Nah, supaya tidak terulang oleh BP 2020, terulang oleh 2021 sekarang. Jadi yang 2020 ini banyak kendala kemarin. Yang 2021 mudah-mudahan nanti semester 3 nggak terulang. Adik-adik mengacunya seperti ini. Boleh dilihat nanti di SIA 2 ini kan ada misalkan nih. Nah, atau nanti bisa saya kirim ke WA-nya. Jadi mengacunya seperti ini. Ini misalkan untuk S1 ya, S1 kan kurikulumnya 2020. Maka kita bisa lihat kurikulum 2020-nya itu. Kurikulum 2020-nya adalah sorry, karena tadi terputus ya. Jadi karena tadi terputus, ini kelihatan nggak ini apa yang saya apain klik-klik nih, panitia? Bisa ya? Bisa kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke. Ya, Pak. Aduh. Mohon bersabar. Ini misalkan ini S1, kita lihat kurikulumnya adalah yang 2020. Sinyal nih karena dari rumah ya. Tadi udah saya buka sebenarnya, tapi karena terputus ya. Jadi kita bisa lihat yang 2020 seperti ini. Bentar, ini lagi loading. Kita lihat cetak. Nah, adik-adik mengacunya ke sini aja kalau yang kurikulumnya. Ke sini nanti lewat PA ya, lewat jadi konsultasi dengan PA kalau mau mengambil mata kuliah tuh. Tunggu ini. Ya, mudah-mudahan bisa muncul. Nih. Jadi loading. Mohon maaf ya, jadi jaringan. Akhirnya nggak bisa saya klik. Di sini nanti muncul ya. Nah, muncul semester-semesternya. Jadi semesternya ini semester 1 yang muncul apa? Ini yang diambil. Ini ada berapa nih? 26. Semester 2 24. Kenapa ada 26? Karena MKU itu sebenarnya nggak perlu diambil semester yang sama. Tapi ini dimunculkan dalam semester 1. Faktanya nanti kan kita maksimal hanya 24. Maka adik-adik nanti bisa ngambilnya, misalkan MKU-nya hanya dibuang dulu yang terakhir ini, yang nggak bentrok, dan diambil nanti semester berikutnya untuk MKU. Tapi kalau untuk mata kuliah jurusan itu biasanya udah dipaketkan ya, dipaketkan. Jadi seperti itu, biar nggak salah mengacu seperti ini. Adik-adik yang 2021 ini kurikulumnya adalah kurikulum 2020. Asal mengacu ke sini insya Allah nggak salah ya. Kalau saya dulu waktu masih mahasiswa ini kan di print nih, di print. Sehingga pada saat diambil setelah lulus keluar nilai, ini kita stabiloin nih. Kita stabiloin. Kenapa nggak harus stabiloin? Ini trik nih. Kenapa? Supaya tidak lupa. Hanya gara-gara lupa satu bisa adik-adik bisa terlambat 1 semester. Jadi ini udah kasus yang PA-nya sama saya teledor, sudah kompre, sudah aman, pas mau wisuda ternyata dalam kurikulum ada 1 mata kuliah yang belum diambil. Bisa adik-adik bayangin. Ada itu pengalaman kemarin, sehingga apa yang terjadi? Dia terpaksa mundur 1 semester, harus kuliah dulu mata kuliah yang belum diambil. Tapi kalau kita stabiloin di rumah nih, di depan meja belajar kita, nah kita tahu nanti mana yang belum lulus ya, yang belum lulusnya. Terus kenapa harus berjenjang seperti ini ambilnya? Karena ada mata kuliah yang ibaratnya hampir dikatakan kalau dulu zaman kami memang prasyarat. Nah, sekarang memang karena UNP memberikan kelonggaran, akhirnya yang mensortir adalah siapa? PA. Yang mensortir PA kita masing-masing. Misalkan gini, kita mau belajar perawatan kendaraan.
Kan logikanya kalau kita ingin masuk belajar perawatan kendaraan, maka kita sudah belajar dulu motor bensin, sudah mempelajari hidrolik, sudah mempelajari dulu dasar-dasar otomotif, sudah mempelajari dulu motor diesel, listrik elektronika, kayak gitu. Supaya apa? Saat merawat kita sudah tahu konsep-konsep. Jadi gitu, maka dibuatlah seperti ini. Jangan kita acak-acak mentang-mentang dikasih kebebasan ngambil SKS, kita langsung aja ngambil semaunya yang penting kosong. Jangan, ya. Apalagi mata kuliah seperti metode mengajar khusus itu kan nggak bisa kita ambil sebelum lulus pedagogi. Nah itu contohnya. Alat berat jangan kita ambil sebelum lulus hidrolik pneumatik karena itu sangat menunjang. Kita akan mempelajari rangkaian-rangkaian di alat berat, tapi hidrolik pneumatiknya adik-adik belum diambil misalkan. Nah itu pentingnya memahami di kurikulum kita ini. Jadi adik-adik mengacu kurikulum yang diterbitkan per kita. Beda-beda. Dengan Ketua Hima, Saiful ini mungkin kurikulumnya berapa Saiful? 2019, 2017 kurikulumnya berapa? Kurikulum berapa nih? Kalau kurikulumnya 2017, Pak. Jadi mengacunya yang 2017. Ini kan yang saya tampilkan yang 2020 ya. Jadi kayak gitu adik-adik. Adik-adik jangan terkecoh oleh kurikulum kakak-kakak semua, abang-abang semua, karena itu berbeda. Bisa jadi berbeda, ya bisa jadi juga sama. Tapi tetap mengacu kurikulum yang sudah diterbitkan untuk kita. Oke. Nah ini kan memang nggak bisa diakses untuk mahasiswa, tapi ini bisa di-share. Kalau mahasiswa pilih akses sebenarnya yang di sini, yang judulnya nih kurikulum UNP ACID. Nah kurikulum UNP ACID itu semua kita bisa lihat itu kurikulum, atau nanti linknya bisa saya kirimkan di grup WA lah, insya Allah ingetin saya ya. Nanti di situ ini kok terhalang ya. Nah di situ ini kan bisa kita pilih nih yang otomotif kan. Ini kan otomotif nih. Nah untuk melihat otomotifnya kita set di sini. Kita klik set. Adik-adik bisa lihat dulu kurikulum kita mana nih. Setelah muncul seperti itu, nah, kan muncul nih otomotif yang S1 ya. Saya ngasih contoh aja salah satu. Yang D3 bisa juga nanti kita klik. Nah ini yang harus diambil. Oh ini yang wajib. Kan nggak muncul semesternya di sini. Nih. Ini semester 1, ini semester 7, semester naik. Adik-adik ikutin yang ininya. Oh, ini nanti kita ambilnya semester 1. Oh, ini semester 2. Jadi semua ikutin yang di sini. Ikutin. Nah, semuanya ikutin semester berapa. Itu cara mudah untuk kita melihat kurikulum di samping di print tadi adalah dengan cara itu tadi. Setelah di print di stabiloin ya, di stabiloin. Atau adik-adik juga fokus seperti yang kemarin saya jelaskan yang di jurusan itu sudah menjelaskan ke yang 2020. Yang penting adik-adik lihat di jadwal untuk jurusan yang Romawi, angka Romawinya. Jadi misalkan gini. T1 S1. Nah, berarti itu teori 1 untuk anak tahun 1 untuk S1. Itu teori. Nanti T1 itu berarti dia prakteknya 2 tuh. Jadi kalau teori itu T-nya 1, nanti prakteknya dibagi 2 sesi. Jadi dari T1 ada P1 dan P2. Kecuali ini untuk gambar teknik ya. Untuk gambar teknik. Ini rata-rata untuk mata kuliah yang di workshop seperti itu. Jadi kalau T1 nanti pasangannya adalah P1 dan P2. Yang 1 S1. Nah, jadi adik-adik konsisten kalau sudah ngambil P1-nya 1 S1 berarti itu untuk tahun 1. Adik-adik terus ambil itu. Supaya tidak bentrok karena sudah kita paketkan, sudah kita susun jadwalnya. Jangan mentang-mentang kita ambil P1, nanti mata kuliah lain ambil P3, mata kuliah lain ambil P6, padahal sama-sama 1 S1 misalkan. Itu ada nanti yang bingung, bisa bentrok. Jadi konsisten terhadap kelompok prakteknya. Ya. Saya pikir itulah yang untuk yang kurikulum. Untuk lebih kayaknya kita kasih ini aja lah. Mungkin barangkali ada adik-adik yang mau bertanya atau bagaimana kan, kita kasih kesempatan. Untuk kurikulum ini kita menjelaskan ke kurikulum yang akan diambil aja itu. Ada enggak yang mau bertanya? Silahkan raise hand. Ya kita relax aja, yang penting bisa memberikan sedikit gambaran tentang kurikulum yang akan kita ambil. Silakan, ada enggak yang atau pakai chat nanti panitia yang apain ya.
yang menyampaikan? Ada? Tidak ada? Belum? Boleh. Udah cukup jelas itu penjelasan kurikulum. Nah, kurikulum tadi, oke. Kurikulum tadi, adik-adik di kampus kan ada orang tua. Jadi yang kita sebut adalah penasehat akademis. Jadi adik-adik nanti pas ngambil mata kuliah, karena sekarang zamannya online, itu PA-nya itu pengganti orang tua kita di kampus. Nah, kalau misalkan PA itu nanti bisa berhak membatalkan dan menyetujui. Oleh karena itu adik-adik harus konsultasi. Tapi tolong sopan, ya, tolong sopan. Jangan mentang-mentang kita ngambil mata kuliah, habis itu jam 11 malam, Assalamualaikum Pak, mohon maaf Pak, saya belum di ACC, belum disetujui KRS-nya, tolong disetujui Pak. Waduh, itu sering saya dapat dan itu adalah sikap yang kurang bagus. Jadi lihat waktu, jam-jam lagi sholat, dia mau nemuin jam-jam lagi sholat, sabar dulu ya. Jam-jam pas lagi azan maghrib, azan isya ada telepon, nah itu juga jangan dulu. Jadi itu etika seperti itu kalau ingin, walaupun itu orang tua kita di kampus, tapi ada etika ya, ada etika. Dan juga jangan memerintah ya, jangan memerintah, Pak tolong ACC ya, persetujuan KRS-nya ya. Nah itu luar biasa itu, seperti itu. Jadi mohon dengan sangat adik-adik, karena kita nggak tatap muka seperti langsung, akhirnya saya juga susah ini sikap adik-adik gimana. Tapi minimal itu ya, yang kayak itu jangan adik-adik lakukan. Apalagi yang lucu, Pak saya mau ketemu Bapak, ada Bapak di kampus, adik-adik masih di kosan, masih tidur, nanya pakai WA seperti itu. Wah itu kan kurang ajar namanya, ya kan? Kurang ajar banget itu. Harusnya apa? Kita ini datang dulu ke kampus, lihat, oh ada mobilnya, mobil Pak Arif itu kan mobilnya yang paling spesifik warnanya tuh. Oh, tahu saya nih, tengok dulu, ada mobil Pak Arif standby. Pasti tengok di ruangannya kosong, baru ada WA. Assalamualaikum Pak Arif, kalau kita muslim, Assalamualaikum Pak Arif, saya mau ketemu Bapak, tapi saya nggak ketemu di ruangan, apakah bisa saya ketemu? Jadi sopan. Nah, ini kenapa saya ngomong seperti ini, karena semenjak pakai WA ini banyak kita yang kurang ajar. Nah, yang kurang ajar ini jangan diulang. Nah, jangan. Saya sering mungkin dengan Saiful nih, dengan Ketua Hima kan sering Saiful ya. Karena tujuannya apa? Kami ini yang paling berat nih mendidik, bukan mengajar, titik itu. Kalau mendidik itu merubah tingkah laku supaya yang tidak baik menjadi baik, yang supaya yang buruk menjadi baik, supaya yang tidak sopan menjadi sopan, itu mendidik. Jadi itu yang penting. Jadi buat pakai etika. Kejadian yang itu, Pak, saya mau, apakah Bapak sudah di kampus? Saya bilang, saya sudah di meja. Nah, kamu di mana? Oh, tunggu Pak, saya baru mandi dulu. Astagfirullah. Masih mending tuh mungkin kayak itu. Ada yang, Pak, saya masih dalam perjalanan dari Padang Panjang, Pak. Serius itu. Jadi mungkin Pak Arif, itu yang sering kena prank tuh. Pak Arif, atau Pak Arif Darmon, itu udah sering kena prank sama mahasiswa. Dan itu mohon adik-adik yang senior kayak gitu, jangan ditiru. Adik-adik boleh bergaul dengan senior yang seperti itu, tapi sikapnya jangan adik-adik tiru yang seperti itu. Ya, itu banyak yang ketawa, itu biasanya memang udah pernah ngeprank kepada dosen-dosennya. Ya, jadi mohon itu tidak diulang yang seperti itu. Ya, saya agak emosi, tapi mohon maaf, maksud saya supaya tidak terulang kesana yang kayak gitu ya, kejadian-kejadian. Itu ya, silakan ada yang mau bertanya nggak yang kurikulum? Selagi saya bisa jawab, kalau nggak bisa nanti kan banyak dosen-dosen yang bisa membantu. Ada panitia?